Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Belianwi dari UPBJJUT Surabaya, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0502642661. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan topik pembahasan yaitu proses lahirnya Pancasila. Judul presentasi saya yaitu Pancasila dari ruang sidang ke timeline Gen Z. Pertama-tama kita sebagai generasi muda Indonesia tentu tahu dan hafal apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, pedoman, sekaligus cara hidup bangsa Indonesia. Tapi mari kita berpikir sejenak apakah kita ini sudah benar-benar memahami maknanya dengan tepat. Dan apakah nilai-nilai Pancasila itu masih relevan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Baiklah, saya akan mulai dengan pertanyaan apa itu Pancasila. Pancasila sendiri adalah dasar negara Indonesia. Kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya prinsip atau dasar diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah 5 dasar prinsip hidup bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut nantinya akan menjadi pedoman moral dan arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya teori, nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Konsep Pancasila sendiri merupakan hasil dari proses musyawarah yang dilakukan dalam forum BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi-Chosaka yang diadakan sekitar bulan Mei hingga Juni tahun 1945 dan dihadiri oleh beberapa tokoh dari berbagai golongan seperti Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, A.R. Baswedan, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan beberapa tokoh dari golongan pemuda dan golongan Tionghoa. Dalam forum tersebut, pembahasan utamanya dalam sidang tersebut adalah mengenai dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Dengan kata lain, dalam forum tersebut itu dimulai dengan sebuah pertanyaan besar, yaitu negara Indonesia yang merdeka nanti akan berdiri di atas dasar apa? Selanjutnya, pada sidang pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945, beberapa tokoh penting menyampaikan pandangannya. Sidang dimulai dengan pidato pertama oleh Mr. Muhammad Yamin dan dilanjutkan oleh rumusan atau pendapat lain seperti dari Profesor Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni tersebut, giliran Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan konsep Pancasila sebagai berikut sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidato tersebut, Ir Soekarno menjelaskan konsep gagasan 5 dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tafsiran dari gagasan tersebut sebagai berikut. Kebangsaan Indonesia adalah persatuan semua etnis di Indonesia yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama tertentu, melainkan perasaan senasib, sepenanggungan di bawah karena saat itu berada di bawah penjajahan dan semua pejuang pada saat itu solid bersama untuk lahir sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan adalah solidaritas antar bangsa, rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian keempat, kesejahteraan sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial. Kemudian yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa adalah asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar pemeluk-pemeluk agama.
Selanjutnya pada peristiwa Piagam Jakarta yang dicetuskan oleh Panitia 9 serta dalam forum PPKI, yaitu sebagai berikut. Piagam Jakarta itu merupakan rancangan awal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang kita kenal saat ini, yang kemudian ini disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 sebagai cikal bakal lahirnya undang-undang tersebut dan juga pengakuan atas gagasan Ir Soekarno pada rapat sidang BPUPKI. Namun, pada Piagam Jakarta muncul keberatan atau pergolakan terhadap kalimat sila pertama, sehingga dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan dan mengesahkan perubahan kalimat pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa tentunya. Kemudian hasil sidang tersebut dimuat dalam Undang-Undang tahun 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai dan implementasi yang dapat diambil dari peristiwa proses terbentuknya Pancasila atau lahirnya Pancasila ini, nilai yang dapat dipelajari oleh generasi muda adalah nilai persatuan dan kesatuan, serta toleransi yang sudah ada dan berakar dari proses sejarah dan masih berkembang, serta relevan hingga saat ini. Hal ini terwujud secara nyata di mana generasi muda sekarang sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian, melalui contoh nyata ketika beberapa waktu terdapat peristiwa demo secara massal di beberapa daerah, para generasi muda itu aktif menyerukan bahwa demo tersebut bukan didasari atas tindakan anarkis, tetapi mereka semua bersatu untuk menyuarakan pendapat tidak peduli dari golongan atau ras manapun. Hingga dapat dilihat di media sosial terdapat hashtag seperti warga jaga warga dan sebagainya. Nah, ini sudah menjadi bukti konkret bahwa nilai-nilai sejarah Pancasila masih sangat relevan dan terwujud dalam generasi muda bangsa Indonesia. Kemudian sebagai generasi muda sekaligus mahasiswa yang memiliki privilege sebagai agent of change, melalui aktivitas seperti presentasi ini, kita dan khususnya saya juga sebagai mahasiswa dan pelajar belajar bagaimana untuk bersikap dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang saya pelajari dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian sebagai bagian dari generasi muda juga, saya menyadari bahwa menjaga persatuan dan toleransi bukan hanya sekedar slogan, tetapi tanggung jawab untuk menjaga warisan dari para pendiri bangsa yang bersusah payah untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian uraian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.